Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama bisa belajar dari firman Tuhan. Kita bersyukur sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi kita. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan daripada Roh Tuhan menolong kita, supaya kita bisa mengerti akan bagian firman Tuhan ini dan kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami pagi ini. Bersama-sama kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kami boleh mengawalinya bersama dengan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh-Mu yang menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan berilah kepada kami satu kerinduan, kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman yang disampaikan boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita tiba pada pembacaan dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tabut Tuhan di Tanah Orang Filistin. Saya akan membacakan perikop ini bagi saudara sekalian. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika esok harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke abang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan yang membingungkan mereka, yang menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikianlah halnya, mereka berkata, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. Jadi mereka memindahkan tabut Allah itu ke sana. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, ada satu pemahaman umum di kalangan bangsa-bangsa Timur Tengah pada masa lalu, yaitu jika suatu bangsa kalah perang, maka sesungguhnya yang kalah itu bukan hanya bangsa itu, tetapi juga Allah atau ilah yang disembah oleh bangsa itu. Pembacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12 tadi menunjukkan bahwa Israel kalah perang. Maka bisa dipahami kalau orang-orang Filistin beranggapan bahwa Tuhan Allah Israel juga kalah.
Apalagi mengingat tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Tuhan Allah Israel itu telah dirampas. Kemudian dibawa ke kuil Dagon di Asdod dan diletakkan di sisi Asdod. Terus karena tindakan ini hendak menunjukkan bahwa Dagon telah mengalahkan Tuhan Allah Israel di Ebenezer. Dan sekarang bagi orang-orang Filistin, Tuhan Allah Israel menyembah kepada Dagon. Ini berarti bahwa Dagon itu lebih besar, lebih superior, lebih berkuasa dari Yahweh atau dari Tuhan Allah Israel. Tetapi orang-orang Filistin telah salah menilai Tuhan. Dirampasnya tabut perjanjian oleh mereka bukan berarti bahwa Tuhan Allah Israel kalah perang dari mereka, dari Dagon. Tetapi Tuhan justru ingin menunjukkan baik kepada orang Filistin maupun kepada orang Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang Filistin bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya dan tidak ada yang seperti Dia. Tuhan menunjukkan bahwa Dagon sama sekali tidak sanggup menghadapinya dan bahwa Dagon juga tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah kepadanya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 3 dan 4, disebutkan di situ 2 kali Dagon bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Bahwa pada ayat keempat kemudian dikatakan kepala dan kedua tangan Dagon terpental dan terpelanti ke abang pintu untuk menunjukkan bahwa Dagon tidak berdaya menghadapi Tuhan Allah Israel. Bahkan kita melihat juga bukan saja Allah yang disembah oleh orang-orang Filistin yang tidak sanggup. Tuhan juga menunjukkan kemahakuasaannya dengan tangan Tuhan itu menekan mereka sangat keras. Sehingga di kota-kota orang Filistin, yaitu di Dagon, di Asdod, di Gad dan Ekron, Tuhan menimbulkan kegemparan yang besar. Bahkan dengan sakit penyakit yang melanda mereka. Tuhan menghajar mereka dengan borok-borok. Kalau kita membandingkan dengan 1 Samuel pasal 6 ayat 4 sampai 5, maka kemungkinan borok-borok yang dimaksud adalah ada wabah penyakit yang disebabkan oleh tikus-tikus. Melalui semua ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang seperti Dia. Karena Dagon sembahan orang-orang Filistin tunduk pada Allah dan tidak berkuasa untuk menolong orang-orang yang menyembah kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Filistin telah melihat, telah mengalami sendiri kedahsyatan dari tangan Tuhan Allah Israel, yang telah menimbulkan kegemparan yang sangat besar di tengah-tengah mereka dengan sakit, penyakit, dan kematian. Allah juga telah menunjukkan superioritas Allah, kemahakuasaannya di tengah-tengah beberapa ilah yang mereka sembah. Namun sangat disayangkan, mereka tidak meninggalkan Dagon dan tidak berbalik menyembah pada Tuhan Allah Israel. Seharusnya jika mereka betul-betul tahu bahwa Dagon tidak sanggup untuk menolong mereka dari tangan Tuhan, dan mereka tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang sejati, maka seharusnya mereka berbalik, kemudian mereka menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi sangat disayangkan, sekalipun mereka sudah mengalami betapa luar biasanya kedahsyatan dari tangan Tuhan, tapi mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengaku mengenal Tuhan. Kita mengaku percaya kepada Dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan yang Maha Kuasa itu membuat kita betul-betul menyembah Dia? Dan membuat kita menyadari bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dan kita boleh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dan bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja, mengendalikannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan yang Maha Kuasa itu mengendalikan segala sesuatu, maka kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan kepadanya. Sekalipun hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya terhadap orang-orang Filistin. Tapi Tuhan juga menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Suci kepada orang-orang Israel. Hadirnya tabut perjanjian di tengah-tengah Israel tidak berarti bahwa Allah menyertai umatnya dan bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan Allah mengizinkan tabut perjanjian itu dirampas oleh bangsa Filistin untuk menunjukkan bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Seharusnya kekalahan mereka
dan dirampasnya tabut perjanjian itu oleh orang-orang Filistin membuat mereka harusnya introspeksi diri. Harusnya mereka menyadari mengapa Tuhan meninggalkan mereka. Tentu mereka paham kalau Allah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh mereka, tidak lain oleh karena dosa dan kesalahan mereka. Disinilah kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia tidak mengizinkan kekudusannya itu dilanggar. Dosa-dosa Israel yang menyebabkan mereka kalah perang dan menderita oleh karena mereka telah berdosa kepada Tuhan yang Maha Kudus. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka oleh karena mereka berdosa membuat harusnya orang Israel bertobat, kemudian berbalik kepada Tuhan, meninggalkan cara hidup mereka yang jahat, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jikalau mereka betul-betul hidup takut dan taat pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan berpihak kepada mereka dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bukankah pengalaman nenek moyang mereka telah membuktikan bahwa tak kala mereka hidup betul-betul takut dan taat kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada jalan Tuhan, atau hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dengan memberikan kepada mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Sehingga tidak ada satu bangsa atau musuh mereka pun sebesar apapun, sekuat apapun yang sanggup untuk melawan mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa orang Israel melanggar kekudusan Tuhan membuat mereka menjadi kalah dalam peperangan. Dosa membuat mereka menderita. Jalan keluar daripada dosa itu adalah dengan bertobat, menyesali dengan sungguh-sungguh, dan berbalik cara hidup mereka yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati hidup mereka. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dia menyatakan kekudusannya di tengah-tengah umatnya. Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kita menyadari betapa berdosanya kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, respons yang tepat menyadari keberdosaan kita adalah kita bertobat, kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, berbalik dari cara hidup kita yang jahat, dan hidup takut dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kita dan memberkati hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, kita sadar kita tidak luput dari kesalahan. Maka kita perlu mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita di dalam perjalanan hidup ini telah berdosa kepada Tuhan? Bila kita menyelidiki hati kita, bila kita mengaku dosa kita, dan kita memohon berharap Tuhan mengampuni segala dosa kita, sehingga Tuhan memulihkan kita dan memberkati hidup kita. Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama dari kebenaran firman belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang Maha Kudus. Di hadapan Dia, kita menyadari keberdosaan kita. Karena itulah kita datang dengan rendah hati dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan Dialah Tuhan memulihkan hidup kita dan memberkati hidup kita. Biar perjalanan hidup kita hari ini, kita sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama di pagi ini. Biarlah kami menyadari siapa Engkau di hadapan-Mu, kami menyadari kami adalah manusia kecil dan manusia yang hina. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang sejati. Engkau berdaulat, Engkau mengontrol segala sesuatu, dan kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami juga menyadari keberdosaan kami. Kami tidak luput dari kesalahan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dari Tuhan. Ampunilah kami. Kasihanilah kami menurut kasih Setiamu yang besar Tuhan. Hapuskanlah segala kesalahan kami dan pulihkan hidup kami, berkati hidup kami. Dan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan,
Kiranya Engkau berserta dengan kami, memberkati kami, sehingga seluruh kehidupan kami ya Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh melihat tangan kasih Tuhan dan anugerah yang besar menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.